Halo, salam anak-anak, selamat pagi, sehat semua kan hari ini? Salam sehat dari Mister Joe ya, buat kalian semua. Semoga di rumah kalian sehat dan kalian tetap rajin untuk berdoa ya. Oke, untuk kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 4. Oke, untuk yang pertama nanti kita akan belajar KD 3.8, yaitu tentang mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian cerita fiksi. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis cerita dan contohnya. Oke, yang kita bahas pertama adalah sebagai berikut. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau cerita yang tidak nyata dan hanya berdasarkan imajinasinya pengarangnya sendiri. Itu yang dinamakan cerita fiksi. Oke ya, udah tahu ya tentang pengertian cerita fiksi ya. Oke, untuk jenis-jenis cerita fiksi diantaranya adalah sebagai berikut. Kita bahas bersama-sama. Oke ya, yang pertama adalah pengertian dongeng. Semoga kalian masih ingat ya, karena ini adalah pelajaran kalian kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dibahas terus tentang dongeng itu. Ya, dan TK pun mungkin kalian sudah pernah membaca atau didongengkan sama orang tua kalian ketika kalian mau tidur. Ya, seperti itu. Oke, pengertian dongeng itu adalah cerita yang bersifat khayal. Ya, itu adalah dongeng. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah banyak sekali. Mister mau menyebutkan 2 saja. Ya, nanti kalian bisa lihat di YouTube atau di buku-buku yang lain, kalian buka-buka lagi ya, supaya kalian tahu jenis-jenis cerita itu seperti apa contohnya ya. Contohnya adalah Putri Salju dan 7 kurcaci. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Putri Duyung. Ya, Mister cuma menyebutkan 2 saja. Itu adalah pengertian dongeng dan contohnya. Oke, yang kedua adalah pengertian mite. Nah, ini mungkin kalian asing di telinga kalian, tapi Mister mau menjelaskan ya. Untuk pengertian mite itu adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda peristiwa ajaib atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, Putri Tunjung Buih. Nanti kalian bisa cari di YouTube lah. Putri Tunjung Buih itu ceritanya bagaimana, kalian bisa lihat di YouTube. Ya, yang kedua adalah sebagai berikut. Putri dari Bambu. Ya, itu adalah cerita mite. Oke, terus yang ketiga. Nah, kalau fabel ini mungkin kalian sudah tahu ya. Apa itu pengertian fabel, itu pasti kalian tahu ya. Fabel itu adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang. Ya, mungkin kalian masih ingat lah kalau untuk pengertian yang nomor 3 ini. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya adalah sebagai berikut. Kancil dengan buaya dan burung bangau.
Ya, masih banyak lagi sebenarnya. Kalian bisa carilah nanti ya. Oke, selanjutnya adalah pengertian legenda. Ya, pengertian legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Itu adalah pengertian legenda. Lah, terus contohnya apa, Mister? Contohnya adalah sebagai berikut. Gunung Tangkuban Perahu dan Malin Kundang. Ya, seperti itu ya. Tahu ya? Oke, selanjutnya adalah pengertian saga. Nah, pengertian saga ini adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Misalnya kepahlawanan. Contohnya apa, Mister? Contohnya sebagai berikut. 1. Calon Arang dan Luntung Kasarung. Itu contoh saga. Oke, selanjutnya adalah pengertian cerpen. Nah, dari kalimatnya ada cerpen. Pasti kalian bisa tahu lah cerpen itu apa. Oke, pengertiannya adalah cerita fiksi yang memamerkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Ya, itu adalah pengertian cerpen atau bisa disebut juga cerita pendek. Oke, selanjutnya contohnya apa, Mister? Contoh dari cerpen itu. Contoh cerpen itu adalah cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Itu contoh-contohnya. Kalian bisa carilah nanti ya seperti apa supaya kalian bisa luas lagi wawasan kalian. Oke, selanjutnya adalah pengertian novel. Untuk pengertian novel itu adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya seperti apa, Mister? Mungkin kalian contohnya ini nggak asing buat kalian. Ya, semoga nanti kalian bisa melihat lah. Ya, bisa melihat di YouTube, kalian bisa melihat cerita dari awal sampai akhir. Ya, ceritanya contohnya itu adalah Laskar Pelangi dan tenggelamnya kapal. Ya, itu contoh dari novel. Oke, untuk pemaparan Mister cukup sekian. Nah, untuk tugas kalian itu adalah dari jenis-jenis cerita yang Mister paparkan tadi, kalian pilih 4 jenis cerita, kemudian kalian tulis tokoh-tokohnya, kalian bisa mencari di YouTube. Oke ya. Nah, tugasnya dikumpulkan kapan, Mister? Dikumpulkan hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 paling lambat jam 1. Itu ya. Oke ya. Tugas dari Mister sekian. Terima kasih kalian bisa mempelajari dan kalian harus rajin berdoa supaya wabah corona bisa berlalu dan kita bisa ketemu lagi di sekolah. Terima kasih anak-anak. Dadah.